Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, oke hari ini saya ada di event Gias 2025 dan dari pintu masuk depan ini awal pertama kita sudah disambut oleh New Armada, boothnya New Armada dengan Skylander R25 terbaru keluaran New Armada. Ini mind blowing banget sih, kemarin ada video rilisnya dan itu dapat komentar-komentar positif termasuk dari kita-kita yang nggak expect Armada, New Armada ini banyak banget perubahan dari versi sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya, yuk langsung aja kita bahas. Nah, untuk pertama kita akan keliling dulu. Ini adalah unit dari U-Trans dengan sasis Volvo B11R tronton. Ini kali ini New Armada mereka bawa 2 tronton dan 1 Mercy 1626. Dan yang paling kelihatan di bagian depan, apa coba? Kalau kalian tebak perubahannya apa? Ini banyak banget perubahannya. Yang pertama, lampu. Ini keren banget sih. New Armada berani ngambil lampu desain yang anti-mainstream. Desain lampu yang anti-mainstream. Kalau orang lain pengennya LED tipis-tipis, New Armada wes gedein aja. Kita pamer, kita flexing. Ada logo New Armada juga di sini. Dan untuk bagian bumper bawah ini, sudut-sudutnya ini lebih tegas. Lebih tegas ya, tapi ini tetap mengikuti dari yang tahun lalu juga. Itu dia juga udah menyudut, jadi ciri khas sudutnya New Armada itu masih tetap ada. Nah, spionnya juga beda ini teman-teman. Dia kalau karoseri-karoseri lain lampunya ada di tengah-tengah sini. Lampunya ada di tengah-tengah sini. New Armada dihilangin lampu tengah. Ini dia juga cuma bodi plastik. Cuma bodi plastik. Nah, bodi yang catnya ada di sini, samping sini, dan lampunya dipindah ke samping sini. Itu. Bisa kita lihat juga di topinya. Topinya ini kelihatannya sedikit lebih besar ya. Bukan besar sih, kelihatan lebih berisi dibanding R24 yang dulu. Bagian atas itu ada lampu kota juga. Sekarang udah di dalam. Kayaknya model-model bis-bis sekarang mereka udah naruh lampu kota di dalam kaca ya. Udah bukan di bodi atas. Udah nggak di luar, cuma dipindah ke dalam semua. Gitu. Satu lagi perubahan yang major di bagian luar depan. Kalian coba lihat bagian atas, perhatikan apa yang hilang? Ya, betul. Sudah tidak ada punuknya. Punuk itu ciri khas dari New Armada. Selama beberapa model yang mereka keluarkan, mulai dari Skylander yang pertama sepertinya ya. Tapi sekarang di R25, mereka hilangkan punuknya. Kenapa? Karena mengikuti model. Tadi saya tanya sama temu orangnya New Armada, yang ngikutin model aja, ngikutin pasarannya seperti apa. Gitu. Kita beralih ke samping. Sisi samping. Ada pintu sliding di sini. Ini sudah otomatis. Oh, belum. Pintu sliding manual. Belum otomatis, belum angin. Bagian selendangnya ini juga garisnya dibuat tegas. Nggak banyak tekuk-tekukannya. Habis di situ langsung tekuk ke bawah, tekuk lagi ke depan, ngikutin garis dari lampu ini. Gitu. Keren. Jadi dari depan ke samping itu masih senada gitu. Depan ada sudut-sudut, di samping pun ada sudut-sudut.
Dan ini kalau kita lihat di sini selendangnya anti mainstream juga teman-teman. Kalau biasanya cuma pakai list chrome atau apa atau dicat sewarna body, New Armada ini dia pakai, entah ini kayaknya khusus U-Trans ya. Kayaknya ini permintaan dari U-Trans. Carbon fiber. Ini mahal ini larang sih. Ini mahal. Kita beralih ke sini. Bagasinya bisa dilihat karena ini tronton. Jadi bodinya bisa dibuat lebih tinggi lagi. Cuma kalau kita lihat dari tingginya ini bukan sekelas dengan UHD ya, Ultra High Deck ataupun yang keluar akhir-akhir ini dari Laksana. Dengan bagasi yang begitu besarnya. Oh, bisa dibuka teman-teman. Wah, dan seperti yang kalian kira, karena ini tronton dan juga ini space frame, bagian bagasinya itu los tembus. Lantainya pakai bordes, nggak gampang kotor, mudah dibersihinnya. Gede banget ini bagasi teman-teman. Nah, ini di sini ada partisi nih. Di bagasi antara nomor 2 dan 3 ada partisi. Ini udah pasti, nanti kita lihat deh di dalam. Ada apa gitu. Kita tutup lagi nih bagasinya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di antara bagasi nomor 2 dan 3 ini tadi ada partisi ya di sini ya. Dan ini nggak ada bagasi nomor 3. Bagasi nomor 2 pun lebarnya tidak full seperti bagasi nomor 1. Dia terpotong segini aja. Karena di sini di bagian dalam itu ada toilet. Nanti review toilet kita review di dalam aja, oke? Untuk pintu belakang, ada pintu belakang ini di tengah, dia naruhnya di tengah. Dan apa namanya? Dibuat swing, beda dari depan yang slide. Kita ke belakang lagi. Wow. Ini aluminium ya. Udah aluminium velgnya, masih ditambah ring, dan bautnya juga cakep, ini chrome semua. Ada dopnya juga itu yang roda double-nya. Ke bagian belakang sini, nah ada perubahan lagi tahun sebelumnya itu. Lampunya, kalau kalian mikirnya gimana nih soal lampu baru dari Skylander R25 ini? Kalau saya keren sih ini. Anti mainstream. Nggak ngikutin pasaran yang ada. Bentuknya beda. Dan ini cakep. Kalau menurut saya cakep. Gitu. Kita lihat lebih dekat. Ini sudah pasti lampu untuk mundur ya. Dan ini cukup gede. Kalau dibandingkan lampu-lampu, coba kalian cek lampu-lampu bis lain itu kecil-kecil. Mungkin cuma 3 LED ini aja. Lampu rem, kota, rating. Ratingnya panjang banget. Ratingnya panjang banget ini. LED-nya. Cuma emang dibuat startnya dari tengah. Kalau dibuat start dari ujung sini ya kelamaan ngeritingnya. Gitu. Di bagian bawah ini dibuat keker lagi, bumper bawah. Ini keker banget sih. Ada nat-natannya sedikit keluar. Ini bukan sedikit, ini cukup gede ini. Ada lampu kotanya juga ini di bawah, lampu bumper. Bagian atas juga itu ada lampu kota. Ini kayaknya cuma strip aja. Cuma kota aja. Maksudnya cuma kota aja, nggak berfungsi sebagai rating juga. Dan ada juga lampu kota di dalam kaca. Dan ada spoilernya teman-teman. Gila. Racing ini. Konsepnya racing memang. Konsepnya Skylander 25 ini racing. Wow. Di sini mereka pakai grill. Ini udah pasti cutting laser ya, CNC. Atasnya ini chrome grillnya.
Ini punya orang, nggak usah kita buka-buka ya. Takutnya kenapa-napa, nggak ada Pak Tony, saya suruh nebus malah. Yang kita tahu di dalam sini udah pasti mesin monster Volvo B11R. Ke samping kanan di sini ada pintu darurat. Dan kalau di bagian kiri itu bagasinya cuma 2 karena ada satu yang dikorbankan untuk toilet. Yang bagian kanan ini full, bagasinya 3 pintu bagasi. Ini udah pasti tembus ke sana, nggak usah kita buka. Oke, setelah ini kita masuk ke dalam. Yuk, kita masuk ke bagian dalamnya. Di sini trapnya cuma 3 ya, 2 lah. Ada 2 trap tangga, jadi kerasanya nggak terlalu tinggi. Cuma ditambah lagi ini bagian tengah 2 trap tangga lagi, dan ini gede-gede banget. Ini buat kursi-kursi TL. Kalau TL duduk di sini nggak akan pegel ini bokongnya ini. Soalnya gede ini. Lebar lah, luas itu. Bagian dashboardnya lagi-lagi carbon fiber, motif carbon fiber. Lebih kerasa aura racingnya. Wow. Oh, dari ujung sana ini bagian sini carbon fiber, ini juga carbon fiber lagi motif-motifnya. Di sini ada lagi carbon fiber, motif carbon fiber. Wah, keren sih ini. Dan ini adalah ruang kemudi dari Volvo B11R. Ini sudah pasti handbrake ya. Ini apa ini? Transmisinya ini teman-teman. Terus ini buat apa ya? Coba yang tahu dong, komen di bawah. Speedometernya cukup simpel. Tapi dari simpelitas ini, kesimpelan ini kita bisa tahu harganya mahal. Biasanya yang mahal-mahal itu malah simpel teman-teman. Speedometer, RPM, BBM, indikator angin, suhu, ini apa? Aki ya, indikator aki. Ini tombol-tombol untuk lampu-lampu interior. Ada double D-nya juga head unit. Ini cukup gede, lumayan gede ini. Oh, mirrornya juga elektrik teman-teman. Ini tuas untuk mirror, untuk ngatur apa namanya, kaca spion. Udah elektrik. Terus nggak kalah sama mobil-mobil zaman sekarang. Ya harus harganya mahal loh, berapa kali lipatnya mobil ini. Untuk bagian interiornya, nah ini yang nanti pengen saya bahas. Kita nanti akan masuk ke 3 bis yang dibawa oleh New Armada. Karena apa? Karena untuk lampu plafonnya ini beda-beda, sesuai apa namanya, request dari PO-nya masing-masing. Kita coba duduk di baris pertama. Ini leg rest. Mana ya tuasnya? Oh, sini. Nah, ambil posisi dulu. Coba kita naikkan leg restnya. Apakah nyanggol? Ya. Oh, sebentar. Ini kita reclining lagi. Buat nemu yang enaknya seperti gimana ya recliningnya ya, tuasnya. Masih tetap sih. Kakinya harus nekuk sih. Gitu. Ini sudah leg rest, walaupun ini bis pariwisata ya. Katanya ini spek pariwisata, untuk kebutuhan pariwisata. Cuma yang premium karena ada leg restnya di sini. Untuk lover AC-nya juga ini generik lah, kalau inilah banyak yang jual modelnya, jadi nggak bisa dikhususkan ini modelnya punya karoseri ini, nggak bisa. Tuh, di sini ada port USB, ada USB A dan juga USB C. Sebentar. Nah, ini biar lebih kelihatan, di sini ada port USB, ada USB A dan juga USB C. Ada juga indikator untuk voltasenya. Ini DC, mana nih? DC 12.1 volt.
Ini lubang AC, lampu. Kalau untuk part-part yang dipakai ini masih seperti tahun-tahun lalu ya, untuk blower AC ini. Jadi nggak ada perubahan untuk di tahun ini. Tapi di sini dia sudah disediakan cooling box. Ini kulkasnya. Jadi kalau nyewa bis ini bawa minuman soft drink mau didinginkan, bisa taruh di sini di bagian paling depan, nanti dia dingin. Jadi tetap dingin gitu loh. Cool box. Apakah di sini cool box juga? Oh enggak. Ini cuma speaker aja. Sama ini apa ya? Ini kita nggak tahu ini apa. Terus jangan diotak-atik. Tapi ini jatuh ini. Ini jatuh. Bukan aku loh yang otak-atik ya. Gitu. Nah, di bagasi kedua sini tadi juga saya lihat ternyata ada USB portnya juga di sini. Port USB chargernya juga di sini. Sama seperti yang ada di Lovra C. Kita beralih ke belakang. Di bagian tengah sini, wow, ini gede banget sih. Ini sebenarnya lumayan loh ini buat space jok ini lumayan besar banget loh. Bisa ini satu jok. Tapi memang permintaan dari yang punya PO. Ini buat naruh snack selama perjalanan, kopi-kopi apa, cup. Dan ini ada dispenser di sini. Bisa air dingin, bisa air panas. Wah, ini premium banget sih ini. Unitnya unit pariwisata premium. Nah, ini yang tadi pengen kita bahas. Di sini, selain area toilet ya teman-teman ya. Sebentar. Ini coba kita tutup. Nah, kalau ditutup pintunya, ini jadi smoking room. Kenapa jadi smoking room? Ini ada lampunya, ada exhaust-nya juga bunyi. Di sini disediakan asbak. Even pemantik apinya ada, seperti di mobil-mobil zaman dulu, ada pemantik apinya seperti ini. Itu. Jadi ini smoking room-nya. Ada smoking room-nya, teman-teman. Tapi agak bingung juga ya, duduk di mana? Ini soalnya tinggi banget ya, teman-teman. Cukup tinggi. Ya namanya orang ngerokok, posisi gimana aja PW lah ya. Nggak usah cari-cari posisi yang terlalu ribet. Tuh. Wis pokoknya yang penting masuk sini ngerokok aja itu. Kita lihat untuk bisa dibuka nggak ya? Oh, nggak bisa dibuka teman-teman. Ini isinya udah pasti toilet, tapi nggak bisa kita buka. Nggak bisa kita intip toiletnya seperti apa. Kita masuk lagi. Nah, mulai dari tengah ini yang ada sekat smoking areanya ini, dia dikasih satu TV lagi. Di depan itu ada satu TV besar di tengah. Sini dia dikasih satu TV lagi. Kecil. Ini mungkin yang ukuran 20 apa 24 ya ini. Kita hitung ya seatnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 kali 2 berapa? 38. Sedikit banget ya. Ternyata benar 38, dan ini di bagian pintu darurat tidak dikasih seat. Karena memang regulasinya tidak boleh ada seat di pintu darurat untuk memudahkan keluar evakuasi lah. Keluar untuk evakuasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau hal-hal darurat. Nah, seperti yang kemarin kita sempat bahas masalah pintu darurat. Dikasih mika seperti ini cuma dibentuk supaya bisa dicongkel. Ini nggak usah, kalau besok kalian sewa unit ini nggak usah dipakai mainan ya pintu daruratnya ya. Ini soalnya sangat mudah dicongkel, dan kalau
rusak ya udah pasti patah, nyongkelnya patah gitu, dipatah gitu. Gantinya lumayan. Terus jangan dipakai mainan ini. Tuh. Oke, jadi inilah unit dari U-Trans B11R, Volvo B11R Skylander R25. Nah, sekarang kita pindah ke unit sebelah untuk melihat lampu plafonnya seperti apa. Yuk. Nah, kalau yang ini adalah unit dari Tinara Trans pakai Mercedes-Benz 1626. Nah, lampu plafonnya seperti dibuat apa ya, motif-motif batik ya ini ya. Apa sih kalau nyebutnya batiknya, nama batiknya batik kawung kalau nggak salah motif-motifnya itu. Dibuat motif-motif batik. Untuk lover AC-nya sama seperti sebelah, tapi ini nggak ada cool box-nya dia. Dan juga tidak ada toiletnya di sini. Sekarang kita pindah ke yang terakhir sebelah ini. Yuk. Oke, ini yang terakhir Scania K450 CB. Nah, lampu plafonnya yang ini lebih Pro Max sepertinya ya. Karena cuma dibuat strip-strip. Ini hitam, jadi seperti ala-ala panoramik gitu, cuma nggak bisa ngelihat ke tembus keluar. Dan di sebelahnya ini ada dikasih lampu kabin dengan permainan RGB teman-teman. Ini ngalir gini. Ini spek wisata banget sih ini sih. Itu. Oke teman-teman, jadi begitulah review kita soal Skylander R25, keluaran terbaru dari New Armada di tahun 2025 ini. Dan menurut saya, dari 4 karoseri besar yang ikut Gias tahun ini, New Armada berkat sih, bisa sih mendapatkan predikat mungkin most inovatif atau most favorite good, karena ya saya suka soal perubahan terutama di lampu depan. Ini benar-benar di luar ekspektasi, di luar nalar. Mereka berani untuk mengambil desain yang anti mainstream itu. Oke, sekian review kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sumber Alam, keluarga di perjalanan Anda.